Ya Allah, uang dan perhiasan ini insya Allah bisa menjadi modal aku untuk kabur dan memulai kehidupan baru. Tolong lepasin Mami. Mami nggak mau diikat seperti ini. Mami takut. Nanti Syalu datang. Mami tolong. Mami harus tenang. Ini hanya sementara kok, Mi. Mami mau pulang sama kalian. Udah, Mami. Tolong, Mami jangan banyak gerak ya, Mi. Kita lakuin ini demi kebaikan Mami juga. Udah. Tenang, Mi, tenang. Kenapa kalian tega sama Mami? Mami sayang sama kalian. Tapi kalian gak sayang sama Mami. Mami diikat. Tolong Kita lepasin. sayang sama Mami, kita sayang sama Mami. Kita lakuin ini justru demi kebaikan Mami. Udah. Tolong lepasin. Udah, Mami istirahat dulu. Shh. Tenang. Tolong Mi, nggak ada Syalu lagi, Mi. lepasin Mami. Mami diikat. Udah, Mi. Mami tenang aja dulu, Mami tenang ya. Udah, jangan banyak gerak, Mi. Mami takut. Ada kita di sini, Mi. Udah, jangan takut ya. Udah. Astagfirullahaladzim. Seseorang yang datang. Ya Allah, hamba mohon lindungilah hamba. Hamba tidak ingin disekap lagi oleh anak buahnya Goldie. Najwa, Astagfirullahaladzim, Aldi. aku rasa untuk sementara kamu sembunyi di sini dulu. Karena aku yakin sekarang orang-orang suruhannya Goldie sedang mencari kamu. Iya, Aldi. Sebelum aku ketemu sama kamu, aku sempat berpikir untuk pergi keluar kota. Aku harus menenangkan diri aku. Aku juga harus menjaga dan menyelamatkan anak. Anak yang ada dalam kandungan aku. Najwa, kamu hamil? Iya, Al. Ya Allah, alhamdulillah. Rehan pasti sekarang menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Aku yakin anak kalian pasti akan secantik dan seganteng orang tuanya. Tapi aku begitu khawatir dengan nasibnya Rehan. Aku gak mau terjadi sesuatu dengan Rehan. Aku tahu. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu kamu dalam mencari Rehan. Tapi untuk sementara, kamu jangan kemana-mana dulu. Aku gak mau ngerepotin kamu, Aldi. Apalagi kamu juga sekarang sedang sakit. Enggak, Najwa. Kamu nggak usah pikirin soal itu. Aku harus memberitahu Bunda Priyanka soal keberadaannya Rehan, soal keadaannya Rehan sekarang. Kalau emang itu yang kamu mau, aku akan mengawali kamu ya. Aku sakit banget.
Nomor siapa ini? Siapa orang-orang yang pingsan itu? Seingat aku terakhir kali aku ada di kuburan. Mau bawa saya kemana kamu? Lepasin! Lepasin nggak? Lepasin! Tolong! Tolong! Kenapa aku bisa ada di sini? Najwa, aku rasa untuk sementara kamu sembunyi di sini dulu. Karena aku yakin sekarang orang-orang suruhannya Goldie sedang mencari kamu. Iya, Aldi. Sebelum aku ketemu sama kamu, aku sempat berpikir untuk pergi keluar kota. Aku harus menenangkan diri aku. Aku juga harus menjaga dan menyelamatkan anak. Anak yang ada dalam kandungan aku. Najwa, kamu hamil? Iya, Kang. Ya Allah, alhamdulillah. Rehan pasti sekarang menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi ini. Aku yakin anak kalian pasti akan secantik dan seganteng orang tuanya. Tapi aku begitu khawatir dengan nasibnya Rehan. Aku gak mau terjadi sesuatu dengan Rehan. Aku tahu. Aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu kamu dalam mencari Rehan. Tapi untuk sementara, kamu jangan kemana-mana dulu. Aku gak mau ngerepotin kamu, Aldi. Apalagi kamu juga sekarang sedang sakit. Enggak, Najwa. Kamu gak usah pikirin soal itu. Aku harus memberitahu Bunda Priyanka soal keberadaannya Rehan, soal keadaannya Rehan sekarang. Kalau emang itu yang kamu mau, aku akan mengawali kamu ya. Bangun! Siapa yang lakuin ini semua? Saya nggak tahu, Bos. Siapa orang ini? Sepertinya dia pemilik rumah ini. Dia kelihatannya marah sekali. Mungkin lebih baik aku diam saja dan cari tahu situasi dulu. Bella, ini kayak begini semua. Siapa yang ngelakuin ini? Gila. Nggak mungkin Rehan sendirian yang ngelakuin ini. Pasti yang bantuin dia. Jadi tadi Rehan ada di sini. Apa hubungannya Rehan sama orang ini? Si Rehan mana? Bel, kamu diam aja sih. Bener gak ada gunanya ya. Ingat, sebelum ingatan kamu balik, lo gak akan bisa kemana-mana. Jadi selama ini aku hilang ingatan. Najwa, dari mana saja kamu? Dan kenapa kamu pulang bersama dengan Aldi? Kamu itu selingkuh ya dengan mantan suami kamu ini? Ibu Priyanka, tolong jangan berprasangka buruk. Kamu itu benar-benar menantu yang sama sekali tidak tahu diri. Kamu itu kan adalah istrinya Rehan. Dan sama sekali tidak pantas kalau kamu pergi dengan laki-laki lain. Terutama dengan Aldi, mantan suami kamu ini. Aku tahu, Bunda. Itu cuma alasan kalian berdua.
Kalian berdua ini kan sama-sama sudah dewasa. Apa kata orang nanti kalau mereka melihat bahwa kalian berdua jalan bersama-sama? Kamu itu kan adalah seorang istri. Dan sebagai seorang istri, seharusnya kamu itu bisa menjaga kehormatan suami kamu. Kami tidak melakukan apa-apa, Bu. Percaya. Aku baru aja terlepas dari sekapan kakak tiri aku. Aku datang sini untuk ngabarin Bunda kalau Rehan juga sekarang disekap, diculik. Rehan diculik? Kamu itu jangan menakut-nakuti ibu ya. Rehan diculik oleh kakakku, Bu Uni. Astaga, pantas saja dari dulu ibu sama sekali tidak menyetujui hubungan kamu dengan Rehan anak saya. Kalau saja dulu Rehan mau mendengarkan kata-kata ibu dan menikah dengan Priti, Rehan tidak akan pernah mengalami masalah seperti ini. Rehan pasti sekarang telah hidup bahagia. Maafin aku, Bunda. Maaf, kamu pikir dengan minta maaf, Rehan anak ibu bisa kembali? Tidak, Najwa. Ini semua gara-gara kamu. Dan kamu yang harus bertanggung jawab. Kamu harus segera mencari Rehan. Dan segera mengembalikan Rehan anak saya ke rumah ini. Kalau tidak, jangan sekali-kali lagi kamu menginjakkan kaki kamu di rumah ini. Ngapain kamu diem aja? Pergi kalian berdua dari sini. Ini Rehan nih. Ini ibunya Rehan, Alfa. Gimana ya? Angkat atau enggak? Halo? Ini bukan suara Rehan. Ini pasti penculiknya. Heh, kamu kan yang telah menculik anak saya. Saya perintahkan kamu untuk segera membebaskan anak saya. Kalau tidak, saya akan lapor ke polisi dan kamu akan membusuk di penjara. Halo, Bu. Sabar, Bu. Saya bukan penculik. Nama saya Ivan. Saya baru tadi pagi nemuin teleponnya ini. Anda baru saja menemukan handphone ini? Maafkan saya. Saya ini sedang emosi karena anak saya hilang dan telah diculik sama orang. Oke, Bu. Gini aja. Gimana kalau Ibu SMS alamat Ibu? Nanti biar saya antar telepon ini. Dan saya juga bisa bantu Ibu sebenarnya untuk nyari anak Ibu. Karena kebetulan kerjaan saya ini debt collector, jadi biasa banget nyari orang. Iya. Nanti saya akan SMS-kan alamat rumah saya. Terima kasih banyak ya atas pertolongan Anda. Oke, sama-sama, Bu. Makasih. Najwa, untuk sementara aku hanya bisa menyewa kontrakan seperti ini. Tapi paling tidak sekarang kamu aman dari kejaran orang-orangnya kakak tiri kamu. Gak apa-apa, Aldi. Justru aku berterima kasih karena kamu masih bantuin aku. Tapi yang saat ini aku pikirkan adalah bagaimana keadaannya Rehan. Insya Allah, mudah-mudahan Rehan baik-baik aja. Aku tahu sekarang kamu khawatir. Aku janji, mulai besok aku akan mencari Rehan. Tapi untuk sementara aku mohon sama kamu. Kamu jangan pikiran soal itu lagi. Dan kalau bisa, kamu harus banyak istirahat. Kamu kan sekarang lagi hamil.
Kalau gitu, aku mau sholat dulu kali. Ya Allah, aku harus kuat. Aku harus menemukan Rehan demi kebahagiaan Najwa. Tolong aku, hamba-Mu ini ya Allah. Beri aku kesempatan untuk membahagiakan Najwa yang terakhir kalinya. Ya Allah, hamba bersyukur. Hamba bersyukur karena hamba bisa terlepas dari sekapan Goldie yang begitu jahat. Ampunilah kakak hamba Goldie, ya Allah. Tapi hamba begitu khawatir dengan keadaan suami hamba. Lindungilah Rehan dimanapun dia berada, ya Allah. Jauhkan Rehan dari segala mara bahaya. Ya Allah, hamba mohon, jagalah juga janin yang ada di dalam perut hamba.